Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda war rahmah al-mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu bapak tiang, semeton jarin tiang, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentunya bareng-bareng kepada uleang ulekna tipak desida Allah subhanahu wa ta'ala. Si uah biang ita berbagai macam rahmatna, karuniana, inayahna serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah lek malam niki kanca lek tempat tasik mulia niki mau ita pada malik ta pertemuan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala guna untuk ta pada bermuzakarah. Salawat serta salam bareng-bareng ta pada haturang tipak junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah tentunya puji syukur tah bareng-bareng kepada uleang ulekna tipak desida Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah lek saat niki mau ita pada malik jalanan, mau ita pada malik nggawe ketaatan ulekna tipak desida Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sini dia nak lepas dengan karunia nikmat-nikmat si masih terlimpahang ita, si masih teicanin ita si desida Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ya alhamdulillah lek saat niki mau ita pada gawe ketaatan. Dari apa si ita pada gawe niki lek samping ia sebagai ketaatan, ya sinon dah jari pembuktian. Nah, jadi ketaatan sita pada gawe sinu, ya sinu jari pembuktian atas diri tah si pada ngaku diri tah jari dengan Islam. Nah, jadi segala ketaatan sita pada gawe sinu sebagai pembuktian tipak desida Allah atas diri tah, atas pengakuan tah si pada ngaku diri tah jari dengan Islam. Jadi Islam sino ndekna sekedar untuk tak aku. Jadi ketika terpada ngaku diri ta jadi dengan Islam, maka terpada buktian diri ta bahwa ita sino benar-benar jadi dengan Islam. Karena Islam sino ya bau tersebut keselamatan. Karena Islam sino cuman ya si terima si desida Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama li sida-sida Allah cuman Islam. Sesungguhnya agama si terdain sida-sida Allah ya sino Islam.
Dalam makna luasna, innad dina indallahil Islam. Jadi sesungguhnya tata cara kehidupan, tata cara hidup si terima sida Allah Subhanahu wa taala sino, tata cara kehidupan dengan cara Islam. Nah, jadi ketika telah pada ngaku diri ta Islam, maka terbuktian bahwa ita sino dengan Islam. Dalam artian tepada siap bahwa tata cara kehidupan siap taatur si Islam. Ndak menurut aturan menurut aturan Islam. Karena ini ya hidup si teradaim sida Allah Subhanahu wa taala. Yang pun muntang ngaji siaran 2 kalimat syahadat kan tono aran Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah sino yaran kalimah Islam. Siaran Islam sino siap menanggung segala suruhan dan larangan. Jadi ketika telah mengaku di Islam tersiap gawe apa si nasuruh itu si Islam, tersiap pada jauhang apa si nelarang itu si agama Islam. Ya kena kesanggupan tah. Kamu tak sanggup ya pun sebut Islam. Jadi Islam sino menurut para ulama, baik yang menurut ulama syariat maupun ulama tasawuf, bahkan ulama ma'rifat, ia memaknai Islam. Jadi ulama syariat maknain Islam. Jadi syarat Islam sino ya sino agama si sempurna, ya sino agama si selamat. Sehingga para ulama syariat maknanya Islam sino maknanya keselamatan. Islam sino maknanya selamat. Ya pun selamat sempurna dunia akhirat. Ini makna menurut para ulama syariat. Lalu menurut ulama tasawuf makna Islam. Jadi makna Islam sino baitna dengan huruf si terkandung le perkataan Islam sino sendiri. Ini si maknain si para ulama tasawuf, ia maknain Islam baitnya dengan huruf-huruf si terkandung le dalam perkataan Islam sino sendiri. Misalnya Islam sino hurufnya 4, alif, sa, lam, mim. Ulama tasawuf makna ini alif, sa, lam, mim. Alif sino mengisyarahkan kepada Allah. Lam sino mengisyarahkan kepada salamun. La sino mengisyarahkan kepada kalimah tauhid. Mim sino mengisyarahkan kepada kalimah rasul. Jadi mutamanin alif sino mengisyarahkan kepada Allah. Sa sino salam. La sino la ilaha illallah. Mim sino Muhammad Rasulullah. Jadi muntapasawpo ya jadi satu kalimah apa ngana? Allahu salamun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini makna Islam menurut para ulama tasawuf. Apa maknanya? Allah menyelamatkan. Allah menyelamatkan dengan si membaca, dengan si mahamin, dengan si ngamalang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini makna Islam menurut ulama tasawuf. Mun ulama ma'rifat ya hurufnya baginya jadi 5. Alif, sa, lam, alif, mim. Lam sudah baginya 2, alam, kaja, alif. Tetap ya alif mengisyarahkan kepada Allah. Sa sino mengisyarahkan kepada salam, keselamatan. La lam sino mengisyarahkan kepada al-latif, menunjukkan kepada alif lam mim. Berarti alif sino Allah, lam sino latif, mim sino muhit. Berarti Allahu latifun muhit. Allah sino maha lemah lembut dan maha meliputi. Ini makna lana. Alif le lam sino bermakna Adam. Ya sino isyarah di awak ta. Karena Adam sino babul jasad, ya sino bapak sekalian jasad. Sedangkan mim sino mengisyarahkan kepada Muhammad, ya sino babur ruh mengisyarahkan kepada ruh teh. Nah jadi ini makna Islam menurut para ulama makrifat. Lalu mun tergabung selapuna tetap ulekna seke apa ulekna keselamatan. Selamat. Berarti mun disebut kita dengan Islam dengan selamat.
Maka ketika terpada ngaku di Islam tersiap maka diri taatur si Islam. Jadi apa sih perintah si Islam terpada gawe baik ya sino masalah ketaatan masalah hablum minan nas maupun masalah hablum minallah dah. Harus siap taatur si agama. Misalnya masalah hablum minan nas ingat Islam ngombe ita nia ita pada besemeton al muslim ikhwal muslim. Jadi dengan Islam sino semetonna dengan Islam si lain. Berarti selapu ita pada bersaudara. Baik tebedak jilbab, arak ijo jilbabna, arak bedang jilbabna, selama pada Islam ikhwah. Pada ita pada bersaudara. Jadi Islam sino pada ita pada tebarang kasih sayang. Ini sifat Islam intinya. Sifatnya pada jauh. Sifat Islam sino bukan kebencian. Dik pada saling menang. Ini sifat Islam. Sifat Islam sino kasih sayang. Yang pun Nabi ngenang la tabaghadu, dak girang pada saling benci membenci, dak girang pada saling kedekang. Karena benci membenci sino dik sifat dengan Islam, ini sifat dengan kafir. Mun dengan Islam sino sifatnya apa? Kasih sayang. Yang pun syarat iman sino harus mahabbah. Harus narak mahabbah, rasa kasih sayang. Baru disebut terang beriman. Nah, kemudian sebut dengan beriman, ya syarat surga. Yang apa ngana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, la tu'minu hatta tahabbu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Dek degin pada tama surga kata baginda Nabi. Dek degin pada tama surga sehingga daripada beriman dulu. La tu'minu hatta tahabbu. Dia tersebut sida-sida dengan beriman sehingga daripada kasih sayang, daripada saling demenang dulu. Kan tak jarang pada saling kedekang deh, tentu munculang lewat yang terasa mahabbah, munculang sifat Islam. Lek samping sino ketika ternyebut derita Islam, maka tersiap gawe ketaatan. Tenggawe ketaatan ulekna tipa bersida Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya perlu gawe ketaatan? Semata-mata ake tetap dekat kan jadi sida Allah. Semata-mata kita tetap rapat di pak nenek nu. Ya perlu gawe ketaatan, baik ngadu awak maupun ngadu atin terutama ngadu syariat, ngadu awak sebagai bentuk penghambaan di pada sida Allah. Nah, karena tetap di dalam ketaatan, tetap di dalam ibadah, maka ya sino ia berdekatan teruskan jadi sida Allah. Pada mara ibarat kepada gawe sembahyang bilang jelo sini, gawe sembahyang syariat sini sembahyang bilang jelo lima kali sehari semalam. Ini selama itu pada sembahyang sini, selama sini itu berdekatan kepada sida Allah. Itu berdekatan dengan awal takbir sampai salam. Cuma para ulama lek dalam sembahyang sini, tono arak ya waktu-waktu, arak ya saat-saat itu sini sangat dekat kepada sida Allah. Sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga sebutnya si para ulama saat di dalam sembahyang sini ada dua tempat. Si pertama sini lek waktu enta sedang sujud, kanja lek waktu enta pada berdiri dalam sembahyang. Nah, jadi sujud kanja berdiri sini para ulama, ia waktu terbaik lek dalam sembahyang. Ia paling utamanya lek dalam sembahyang. Menurut kesepakatan para ulama. Lagu pertikaian para ulama perselisihan sino antara sujud kanca berdiri sini si embe lebih utama. Si embe lebih utamayan. Enggak ada perselisihan. Lalu masalah sujud kanca berdiri ini dua tempat sangat paling utama dalam sembahyang. Karena dua tempat sini kita saat berdekatan kanca sida Allah. Cuman para ulama itu berselisih tentang si embe si lebih utama antara sujud kanca berdiri. Jumhur ulama ngenang sujud lebih utama daripada berdiri. Sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa berdiri lebih utama daripada sujud. Mun jumhur ulama sujud lebih utama daripada berdiri. Lalu sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i berpendapat berdiri lebih utama daripada sujud.
Nah, misalnya jumhur ulama karena sujud lebih utama daripada berdiri. Dasarnya jumhur ulama apa? Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari sino. Tono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Inilah hadis Imam Bukhari. Karena Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Jadi saat-saat seorang hamba sino mana sangat dekat kanca Tuhanna sino le waktu na sedang sujud. Saat-saat kena binta seorang hamba sino sangat dekat kanca nenek, sangat dekat kanca Tuhanna sino le waktu na sedang sujud. Yang boleh karena sino le waktu pada sujud pada jaga adabta. Mungkin kita jaga adabta secara zahir dulu. Nah kena cara tersujud. Ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sino perintah sujud le pitu anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Nabi enta bersabda aku sini perintah untuk sujud bertumpu le pitu anggota. Wa asara biyadihi ala ampihi. Nah sebutnya si Nabi enta si pertama sino apa? Ala jabhati, si pertama keningku kata Nabi enta. Wa asara biyadihi ala ampihi, sambil berisyarah ngadu imannya tipa ujung hidungnya. Sebutnya si Nabi nang ala jabhati keningku lagu berisyarah ngadu imannya tipa ujung hidungnya. Nah kene dua pendapat kene. Mun mazhab Syafi'i si wajib sino keneng. Mun mazhab Hambali sepaket sini wajib dua-duanya. Wajib nak kena hidung sehingga boleh nak kena hidung sino mana haram. Batal sujudnya. Ini Hambali, mazhab Hambali. Mun mazhab Syafi'i ini cukup nak kena sini, wah kena sujudnya. Cuman saya benci. Berarti hukumnya ujung hidung sini sunat. Ini si wajib. Nabi itu cuma sebut dengan alal jabhati ini keningku, wal yadaini kedua telapak tangan, warruk bataini kedua lutut, wa atrofil qadamaini kanca ujung-ujung jari kedua kaki Nabi. Nah ini anggota sujud. Caranya ulama harus bertumpu sepituna. Di nakanggo di narak kentur tipak bumi tok sujud. Harus nyentuh, mau dia nyentuh maka dia sah sujud ta, maka batal sembahyang ta. Bahkan anggota sini nyentuh tipak bumi sino maka era tak azab dia lihat api neraka. Nah ini adab. Adabna sino harus bertumpu ngadu pitu anggota ta. Karena le waktu sino itu sangat berdekatan kan cari sida Allah kata Nabi. Dalam waktu sino pada manfaatan waktu tersujud. Apa manfaatan? Pak sirut doa. Suruh telah waktu sujud perbanyak doa. Nah nang temumbe pelungguh sida. Girang ke pelungguh sida pada berdoa le waktu sujud. Girang ke. Kalian cuman baca zikir sujud doang. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih salasa marrah, selesai. Ini orang zikir sujud. Selain sini suruh si baginda Nabi pak sirut doa, perbanyak doa. Kadang le waktu untuk sujud sini itu sangat berdekatan dengan Tuhan. Maka lebih becat, lebih jelap na ijabah doa ante sida Allah. Ndak cuma membaca subhana rabbiyal a'la doang. Suhan sino baca doa. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam luwe badak ni doa si terbaca le waktu pada sujud. Cuman si masyhur cukup tersebut dua. Si paling pontak si doa apa ngana? Le waktu tersujud suruh kita baca apa? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ini paling pontak. Mun si panjang sino ini lengan sahabat Sayyidina Ali. Hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan itu bahwa ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam li waktu sedang sujud, suhan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, terus bacanya si Nabi apa?
Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang yakin sanin orang baca ruan deh. Wah sidang baca ya cuman subhana rabbil a'la selesai deh. Berarti ndek temanfaatan waktu. Padahal waktu sujud sino waktu terbaik saat sino itu sangat berdekatan kepada sida Allah. Bahkan para ulama yang anjuran kita tiap sujud terakhir tiap salat tak anjuran atau suhan baca tasbih sujud 3 kali suruh ni berdoa memohon telu permohonan terbaik. Bahkan ini tak anjuran itu si ulama sama tonto habi. Ini calon mantan mufti Mekah Syekh Abdul Bas wafat tahun 2021. Angka 2021 wafat di ulama salaf ya. Pada mara Syekh Nasiruddin Al-Albani ia meninggal dunia tahun 1999. Ulama mutaakhirin, ulama nengka-nengka. Enggak ada kariru, enggak ada parang salaf. Albani salaf ngana laun baru meninggal ulama Pak Albani itu tahun 1999 kari setahun tahun 2000 ampun wafat. Mun Syekh Abdul Basir tahun 2021. Cuman Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah lek zaman ulama khalaf. Setelah ulama khalaf tauna si ulama salaf ulai Syafi'i, Hambali, Maliki, ino yang ulama salaf. Akhirnya pada karierun deh. Angka sini dah ulama sama tonto Wahabiyah siaran Syekh Abdul Bas juga menganjurkan. Nganjuran itu dah membaca doa tiap sujud terakhir tiap sholat. Suhan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, maka suruh itu yang telu permintaan. Si pertama Allahumma inni a'udzubika bihusnil khatimah. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Si keduanya Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Si keteluna Allahumma ya mukallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ini mana-mana terbaca tiap sujud terakhir. Lagu arak dengan lebih sinam baca no sujud terakhir suwe parandek nak kanggo dah. Padahal kan pada ulama ngenang ijma ulama pun baunya lebih dengan telu. Ingat bacaan tasbih sini sunnat di mazhab Syafi'i. Tembaca ya 3 kali salasa marrah sunnat. Cuman mazhab Hambali ngenang tembaca ya 3 kali wajib. Di kanggo lebih ino mazhab Hambali. Mun mazhab Syafi'i sunnat. Tembaca ya 3 kali sunnat. Bahkan dia tembaca pun masih dia berdosa sah sembahyang. Yang pada ijma ulama Syafi'i muntajari imam mun kuat makmum sino akikna bau membaca tasbih ruku sujud 3 kali, maka tak anjurang imam sino membaca tasbih ruku sujud 5 kali, akikna bau makmum sino membaca ya 3 kali. Lagu tergantung mun kuat makmum. Ini adalah mazhab Syafi'i. Keliru dengan yang bermazhab Syafi'i, lagu yang lebih membaca tasbih parana haram. Berarti yang baik mazhab Hambali, pendapat Imam Hambali arana. Lagu si masyhur cukup pah baca 3 kali deh untuk menghilangkan khilafiyah dan ada ikhtilaf mun 3 kali. Lagu suhan tembaca sino baca doa. Maka pilih B baca si tersenengang untuk temanfaatan waktu karena waktu sujud sino saat kita berdekatan kaca dasida Allah. Bahkan menurut jumhur ulama ini waktu paling utamanya dalam sembahyang. Lagu menurut sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i berdiri lebih utama daripada sujud. Butangno lebih abdol, lebih utama daripada sujud. Apa alasan Imam Syafi'i? Hadis Nabi terdapat Muslim. Apa kena baginda Nabi bersabda, afdalus salati tulul kunut.
Jadi seabdol-abdol salat, seabdol-abdol sembahyang yang lama berdirinya. Si suwe butangna. Aku itu ni tedemen suwe-suwe butang deh. Senang terjemati imamna membaca ina ataina kul huwallah paling senang tah. Nah, apa pada balik deh. Aku sesuai dengan keadaan. Sedangkan Nabi tengah nang sembahyang paling abdol si lama berdirinya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat besi lebih suwe ya lebih abdol. Kamu terbandingan lamayan atau suwean tembutang daripada sujud, maka butang sino lebih utama. Bahkan karena zikir berdiri sino membaca Al-Quran, zikir sujud sino membaca tasbih. Lengantene jelas Al-Quran lebih utama dari tasbih, membaca Al-Quran lebih utama daripada membaca tasbih. Maka berdiri sino lebih utama. Oleh karena sino le waktu pada berdiri ndah mara sujud no jaga adab no. Jaga adab awak le waktu pada berdiri be kenana adab na kena si pada butang. Misalnya menurut syariat pakihna sino le waktu butang si terjaga apa? Naen terjaga kanca pandangan teh. Be kena jaga nae jaganya le mazhab Syafi'i misalnya dengan mama harus jarak naik kiri kanca naik kanan harus jaraknya sejengkal. Muna lebih lengan sejengkal batal, kurang lengan sejengkal batal. Ini menurut pendapat Syafi'i. Lagu mun ibu-ibu tiang cukup 4 jari jarak naik kiri kanca naik kanan. Nah dengan hina mun bersentuhan kiri kanan makruh. Makruh hukumnya harus jarak. Jaraknya Syafi'i 4 jari. Nah, ukur ibu tiang deh. Mun sidem butang bare ukur jaraknya itu perkira ya 4 jari jarak. Mun dengan mama perkiraannya harus sejengkal. Beda kanca mazhab Hanafi. Mun Hanafi sino nina maupun mama jaraknya 4 jari jarak. Ini mazhab Hanafi. Terdapat dalam kitab Al-Muhazzab. Ini kalangan Imam An-Nawawi. Ini masyhur oleh kalangan mazhab Syafi'i. Lagu sesuai yang si keadaan. Misalnya lek waktu pada berjamaah, munara ilatna boleh dek nabu sampai sejengkal. Misalnya dalam keadaan kita pada berjamaah, padat jamaah nu, sehingga muntagin miak jarak naik kanan teh ke naik kiri teh sejengkal kesulitan itu. Bahkan terganggu kiri kanan teh, maka Imam Syafi'i sesuai yang menurut keadaan. Tak paksa dirinya sejengkal muntah padat jamaah terganggu dengan karena Nabi enta pun waktu sahabat sino waktu pada berhaji sini padat jamaah sino sehingga ulaan ya ruku sujud sehingga melapor di para Rasulullah, wahai Rasulullah kami padat di Masjidil Haram ngombe ke kami sujud apa Nabi enta cukup wah ruku sujud le bongkor masing-masing batur dari dulu. Ini karena ru'sahnya menurut ilat. Nah, berarti arah ilatnya kan karena ada sebabnya pun yang bau mencukupi sejengkal maka boleh. Lagu mau bau si tengukur yang berkira sampai sejengkal jarak naik kiri ke naik kanan maka wajib na sejengkalnya menurut kita le mazhab Syafi'i. Ini si pertama terjaga. Si kedua sino pandangan penglihatan terpandangan baik terpedam maupun temeleng harus pandangan sino menghadap ke tempat sujud. Di nekanggo hadap kiri kanan apalagi yang atas. Allahu Akbar atas andang teh insyaallah jemaah le padang mahsarna buta itu. Karena sambarna penglihatan teh sida-sida Allah. Menopun kan Nabi tapi bila nak ketik penggita teh waktu sembahyang fal tabata raddallahu alaihi salatah. Maka dia negin terima pahala sembahyangnya sida Allah. Nah ini perhatian baik terpedam maupun temeleng harus menghadap tempat sujud. Kira-kira padam ke sida atau meleng le waktu sida padam butang harap padam marak meleng deh. Mun tiang nengahin kedua nah karena maaf mun khusus misalnya gurun deh al-maghfurullah misalnya guru tiang, guru pelunggu sida pada Tuan Guru Ahmad Lutfi Abdul Manan misal ya pangana makruh padam harus meleng. Lagu mun guru ente sinengka kak tuan tiang masih guru tiang
Pak Tuan Guru Haji Zamharir Abdul Manan anjurang ni tepedem. Nah, guru teh si terdahulu balak ni tepedem makruh ngana. Guru teh sinengka suruh ni tepedem. Embe ni. Apa tiang be jalan tengah nah. Bait si wajib bait. Si wajib sino khusyuk. Jadi embe si bau nya eta khusyuk ya wah kadu. Andena temeleng. Meleng terganggu kehusuan ta, maka lebih bagus tepedemang diri ta. Lagu andena meleng sino bau ita khusyuk, maka makruh tepedemang diri ta. Maka baik besi bumi itu lebih khusyuk nggih. Nah, pada misal sini misalnya takbir intikal misalnya. Salih dengan takbiratul ihram kan arah dengan gina ruku ngangkat ya ima, arah ya gin iktidal ngangkat ya ima, arah ya gin uras dengan tahiyat awal ngangkat ima, arah ende. Simbe kena sini, si ngangkat ima atau si ende. Muntiang masih di jalan tengahna, be si bumi eta khusyuk. Karena dengan si ngangkat ima le takbir intikal le 4 tempat, le takbiratul ihram, le ketika nagin ruku ngangkat ima, ketika na iktidal ngangkat ima, ketika na uras dengan tahiyat awal ngangkat ima, ino yang ikut hadis dengan sahabat Abdullah bin Umar. Sahih. Mun dengan sing ngangkat ima le sekek tempat cuma le takbiratul ihram doang. Lagu ketika na ruku ndek ngangkat ima, ketika na iktidal ndek ngangkat ima, ketika na uras dengan tahiyat awal ndek ngangkat ima, ino yang ikut hadis dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadis sahih pada hadis sahih sila ben-ben kanggo doh. Lagu cuman besi bumi yang eta khusyuk. Ndak cuma lu perintah Allah Akbar meriri ngangkat ima khusyuk teilang lebih bagus dulang angkat ima. Lagu mengangkat ima bau sudah khusyuk bagus silakan. Intinya ada dua na kanggo. Si ngangkat ima sino sunat, si ndek ngangkat ima pun masih sunat. Pada boleh. Nah, dia bau terperselisihan. Apa ke sunat hayat deh. Nah pada arah jalannya maksudnya. Nah walaupun angka le masalah sini pedam atau ndek tetap menghadap tempat sujud. Si keteluna terjaga le waktu berdiri sino bersedekap. Nah, ngolo ima. Ya, secara zahir dan jadi. Ngolo ima. Ingat bersedekap sini sunat hukumna lagu ndek na menurut ijma. Ndek na menurut ijma ulama. Sunat bersedekap ini menurut jumhur ulama. Jadi ndek selapu ulama nang sunat kepada bersedekap. Misalnya dengan imam si 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini dengan si 4 sini telu imam ngenang sunat bersedekap, seke imam ngenang makruh. Mbe sinang sunat bersedekap sino Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Si ngenang makruh bersedekap Imam Maliki. Nah, kamu Imam Maliki, mazhab Maliki, Allahu Akbar nganomor semula. Dinulak bersedekap merita. Ini mazhab Maliki. Namun Hanafi, Syafi'i, Hambali sunat bersedekap dengan cara ima kiri le bawah, ima kanan le atas sunat. Ini sepakat telu imam Hanafi, Maliki, Syafi'i. Cuman berbeda ya le masalah tempat. Nah, ketika na bersedekap betok nangolo imana. Karena arak le pusat, arak le ala bawa pusat, arak le atas pusat, arak le bawa dada. Arak dah le atas dada. Nah, ini perhatian BP kelem di sini. Muna Allahu Akbar kalau na imana le bawa pusat, ini berarti mazhab Hanafi ya bin. Allahu Akbar bawa pusat tau nang Hanafi ya bin. Dah sebagian kaul dengan Hambali. Lek bawa pusaka dua kaulnya Imam Hambali, si pertama ada cara Hanafi, si kedua kaulnya sino ada cara Syafi'i. Kadang-kadang le bawa pusat, kadang-kadang le atas pusat Hambali. Lalu nyata berbeda sino Syafi'i kancah Hanafi. Mun Hanafi Allahu Akbar kalau ni mana le bawa pusat. Nah. Mun Imam Syafi'i Allahu Akbar kalau ni mana le atas pusat, le bawah dada. Ini Syafi'i. Lagu ada nang ulo imana Allah Akbar le atas dada. Ini menurut sematonta Wahabi. Dek tiangan yang sebut ulama deh. Mun sematonta Wahabi ini.
Karena mun denara ulama salaf, ulama simpat denara. Hanafi le bawa pusat. Syafi'i le atas pusat le bawa dada. Mun Hambali dua kaulna, kadang-kadang le bawa pusat, kadang-kadang le atas pusat. Denara ulama salaf, berarti iya nengka ngenang le atas dada. Nengka bani ngenang ne sunnah, le bawa dada bid'ah, le bawa pusat bid'ah. Apalagi memaliki Allah Akbar dalam sedekat bani yang nang bid'ah dolalah nena. Imam Maliki sini ulama hadis. Ia sino miak kitab hadis pertama arana Al-Muwatta. Ndek neman aran Bukhari Muslim. Baru Bukhari Muslim sino. Al-Muwatta ini kitab hadis pertama. Sinulisnya saya Imam Malik ulama Madinah. Ya ulama Madinah asli ya Imam Maliki. Angka pun aku kenang ya ngadu cara Madinah. Maka dia Allah Akbar dia bersedekap Maliki. Nah, jadi itu simbe kena selapu nak kena. Oh. Cuman kita lebih kena si temarannya Syafi'i. Syafi'i mun dia kena tengok dia yakin. Itu yakin mazhab Syafi'i ini kena yang putih ikutin ini. Lagu selain sini masih benar. Yang para ulama ngenang kanggo temaran pendapat terkena. Si ndek kanggo sino ngamaran pendapat te paling kena nah. Si lain sino salah doang. Ini ndek kanggo. Ini pendapat ulama kak Imam Masih 4 sini kan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman mereka di Indonesia bau tengaruh Syafi'i misalnya ai tanah ai luwe mun dengan Afrika di nabani ngadu Syafi'i. Karena apa? Maliki. Karena mau Maliki mereka ada kurang dengan dua kullah kanggo nak adu sehingga nak bersuci ngadu sepenyokai kanggo kanggo menita kan Syafi'i harus dua kullah. Imam Syafi'i sino ya parang ihtiyatna le masalah hukum. Maka sini le masalah bersedekap sini tahu epe kelambing deh berarti mun le bawa dada le atas pusat sini mazhab Syafi'i mun le bawa pusat mazhab Hanafi mun atas dada semeton Wahabi apa jelas wande. Nah ini adab telek waktu pada berdiri sampai sino wananda lek waktu pada butang sino tanya pada mara sujud dah kita berdekatan masih kancar sida Allah kita dekat masih kancar nenek dalilnya apa hadis Nabi riwayat Imam Bukhari apa ngana inna ahadukum iza qama fi salatihi fa innama yunaji rabbah. Sesungguhnya seseorang iza qama fi salatihi apabila yasino berdiri li dalam salatnya li dalam sembahyang dia butang fa innama yunaji rabbah. Maka saat sino ia sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Maka saat sino ya kenjakan saling PC kanca nenek nu. Berarti yang tibaratang mereka muntagin bisik batur ta kan sute bejulu be telingana tetep PC ya. Dengan ibaratnya berarti kita dekat masih kanca nenek. Ya pun abintang nampak innama yunaji rabbah. Maka sesungguhnya saat sino ia sedang berbisik-bisik dengan Tuhan. Bilang kenapa? Lek waktu pada berdiri, lek saat pada membaca Al-Fatihah. Lek waktu terbaca Al-Fatihah, lek waktu berdiri sini. Ini lek waktu sini kita sedang berbisik-bisik dengan Tuhan. Kita saling PC. Ya boleh karena sini ketika pada baca Al-Fatihah lek dalam sembahyang sini jawab dah ya sida Allah. Karena ketika pada baca Bismillahirrahmanirrahim jawab sida Allah dengan firman-Nya zakaroni abdi sebut dah aku si hambangku alhamdulillahirabbil alamin hamdani abdi pujina aku si hambangku mana sida Allah jawab itu. Apabila membaca Ar-Rahmanir-Rahim jawab sida Allah dengan firman-Nya asna ala abdi. Mara bahasan wah datang pujian tipa aku lengan hambangku. Nah, ketika tuah selesai baca Maliki Yaumiddin jawab sida Allah dengan firman-Nya majadani abdi.
beleangna aku si hambangku, besarangna aku si hambangku. Ketika selesai baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faqala Allah Ta'ala haza baina abdi wa baina wali abdi ma sa'ala. Ini aja antara aku kanca hambangku nada sida Allah. Tu saat sini hambangku kenjakan berdoa tipa aku. Saat memohon tipa aku. Sehingga selesai baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Faqala Allah Ta'ala haza li abdi wa li abdi ma yas'al. Ini aja khusus untuk hambangku. Nega barang sina endeng sino gingku sade yang kada sida Allah. Nah, apa sih yang udah sade itu? Ini jawaban dari sida Allah terdapat oleh hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika pada baca Al-Fatihah, ya boleh karena sino Al-Fatihah sino wajib pada baca ya. Ya pun disebut dia sebagai kunci sembahyang. Dia sebagai kuncinya karena harus terbaca ya setiap kepada sembahyang. Lihat tiap rakaat, tiap sholat, baik sholat wajib maupun sembahyang sunat. Lihat tiap rakaat wajib terbaca ya. Baik ia tersembahyang mufarrid, tersembahyang mesak-mesak, maupun lihat waktu tersolat berjamaah, baik ketika terjadi imam maupun ketika terjadi makmum. Dasarnya apa? Hadis Nabi sing ngenang la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dik nesah sembahyang, dik narak sembahyang tanpa bacaan Al-Fatihah. Arti mun dik tembaca Al-Fatihah, dik nesah sembahyang. Berdasarkan hadis Nabi situ. Yang pada Al-Fatihah situ wajib terbaca. Baik ketika tersembahyang mesak-mesak maupun ketika berjamaah. Baik ketika lihat waktu terjadi imam maupun lihat waktu terjadi makmum. Cuman makmum sini catatannya, si makmum sini wajib masih membaca Al-Fatihah lagu piran waktu membaca Al-Fatihah. Yang muntah berjamaah jadi makmum. Nah jadi si makmum sini membaca Al-Fatihah ini lihat waktu imam sino wah selesai baca Al-Fatihahna li waktu bacaan sembahyang sino zahar. Li waktu bacaan zaharna misalnya ngone salat maghrib rakaat pertama rakaat kedua kan zahar kita membaca. Berarti bareh makmum sino membaca Al-Fatihah munah selesai imam baca Al-Fatihah baru membaca Al-Fatihah makmum. Lagu mun bacaan sir langsung baca Al-Fatihah wah. Tetap kewajibannya baca Al-Fatihah masih makmum. Cuman si makmum sinun dek mesti wajib harus selesai. Apabila misalnya sudah baca Al-Fatihah, berudah sampai baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam langsung Allahu Akbar misalnya imam. Berarti si makmum sinun dia nulak ngelanjutan bacaan Al-Fatihah. Mun imam nos turun ruku maka makmum wajib milu turun ruku. No iza qala al imamu Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar. Apabila imam membaca Allahu Akbar, imam wajib milu baca Allahu Akbar harus dan ngikut kena ngikut pergerakannya. Berarti ketika imam no ruku kita nek selesai baca Al-Fatihah langsung milu ruku. Yep. Kelebihnya kepada berjamaah meskipun dia selesai baca Al-Fatihah imam wah nyukupang al-imamu domin imam sino penanggung jawab ya wah nanggung ya bacaan ya nyempurna yang kewajiban jadi makmum ngikut imam doang yang pun ambilnya rakaat pertama misalnya ini ukuran ditemu rakaat atau ndek ukuran temu rakaat atau ndek rakaat pertama bau kita barang ruku kanca imam atau ndek mun dek tabau ruku kanca imam di rakaat pertama maka dek tabau serakaat bareng masbuk kita meskipun tebarang takbir. Yang bahaya rakaat pertama dan perhatian harus tabau ruku kanca imam. Andalun peri pelungguh sidalon baca Al-Fatihah imam wah ruku itu nak kari dua rakaat nutuan pas tutu Al-Fatihah
ita turun imam tayak beselewanan maka masbuk kita bari berarti dia mau serakaat ukuran mau serakaat mau kita ruku kanca imam kan ini ya jadi kawaidna ampuk pertama kali nucap si Nabi dengan ucapan muliana ngenang sami Allahu liman hamidah lai asalnya selapuna Allahu Akbar doang takbir Allahu Akbar neruku Allahu Akbar naiktidal Allahu Akbar turun sujud Allahu Akbar doang selapuna asalnya punara ungkapan beda sana sami Allahu liman hamidah ini sebab Abu Bakar. Nah sebab Abu Bakar wah suatu ketika sahabat Abu Bakar sudah terlambat tayak di pak masjid ketika wah datang selain masjid sampai jamaah daitna Nabi kanca para jamaah no kenjakan ruku nah, sehingga begini Nabi gina uras langsung terbisik si malaikat Jibril tersuruh yang memperpanjang ruku nah karena Abu Bakar wah datang karena Abu Bakar suruh kita pada jamaah yang ruku ucapannya si Abu Bakar alhamdulillah alhamdulillah maksudnya urung ya masbuk lagu menita jadi kata masbuk dia temu ucapan cila bahaya deh kamu menyebut keimanan jauh coba kita sahabat Umar bin Khattab gara-gara ya masbuk karena sibuk oleh bangkatnya apa ngana cilaka aku ngana gara-gara anta berbahasa anta gara-gara anta kebon mia aku lale berjamaah peken dengang kebon ini sahabat Umar keimanan kayaknya sahabat Abu Bakar dia datang dia tak pada jamaah ruku langsung ucapan alhamdulillah maka Nabi terbisik malaikat Jibril suruh perpanjang ruku nunggu Abu Bakar ketika alhamdulillah sampai sok takbir Abu Bakar ampun langsung ruku ia mau ruku ampun nuras Nabi pertama kali mengucapkan sami Allahu liman hamidah Allah mendengar orang-orang yang memujinya karena ngone Abu Bakar ngenang alhamdulillah muji dia sida Allah ini sebab napunara ucapan sami Allahu liman hamidah ya ran kawaidna asalnya selapuna Allahu Akbar doang le makanya hati-hati deh nah, kemarin ketika jadi makmum setelah selesai ya ruku imam milu ruku kewajiban makmum ngikutinnya nah lagu makmum sini membaca Al-Fatihah wahana selesai imam sino baca Al-Fatihah tule waktu membaca Al-Fatihah bacaan zahar imam sino si makmum dek nekanggo baca apa-apa nah lek waktu imam bacaan zahar baca Al-Fatihah misalnya Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira langsung imam bismillah baca Al-Fatihah mentelah baca doa iftitah ya sunat hayat wajib dahuluan wajib dengar bacaan imam ini wajib dengar bacaan Al-Fatihahnya imam wajib terdengar dia makanya perhatian ketika imam bacaan zahar perhatian bacaan imam bareh dah arah tono sunat terjawab si atin arah sunat terjawab si atenta ketika imam sino membaca Al-Fatihah misalnya bareng imam selesai baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maka kita jadi makmum nemuni atenu ndak ngadu lisan ndak ngadu ucapan ucapan todok batal ya karena kita mengucapkan sesuatu ndek bacaan sembahyang di tempat batal saya sengaja sida Allahu Akbar bacaan dan subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim padahal baca ruku sujud sengaja tembaca waktu butang batal sembahyang kasih lagu tenggadu ate suruhnya sunat ucapan si aten teh bareh ketika imam selesai baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti terus jadi makmum nemuni aten teh pangana rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira nongkat atin tengendeng permohonan terbaik karena pengendeng paling bagus na sino ngendeng ampun tipa desida Allah selain sino ndak lupa endengan manusia si paling berjasa tipa ita saya sino ibu bapak dah lihat setiap permohonan ampun kepada sida Allah miluang ina amak no dan dia milu
Lebih-lebih wan ninggal dunia ibu bapak keharusan jadi anak ngabdi terus doa yang pohon ampun tiba sida Allah. Kan yang pokat Nabi entel selapu manusia sino dua manusia paling berjasa tipa manusia selain aku kat baginda Nabi. Saya sino si pertama manusia si menjaga akhirat dan si kedua manusia si menjaga dunia anda. Saya sino manusia si menjaga akhirat karena saya para guru, para ulama, para tuan guru entah, para guru entah. Ini menjaga akhirat ini pertama tak berterima kasih yang menjaga jiwa anda. Si kedua manusia si menjaga dunia anda. Saya sino ibu bapak kata jari apa kata jari ulama muntamia ibu bapak menangis bangga le ibu bapak de nagin bau ngadok bau surga haram na bau ngadok bau surga. Saya na ita ngumbe-ngumbe pangkat ada kana alim ulama lagu dengan tua na temudin na haram na bau surga. Nongkat Nabi tak haram nang ngaduk bau surga na haram. Apalagi kita mah. Kandak ketun mentang-mentang lu jadi dengan kita alim kita temudin ta dengan tua, temudin ta ibu bapak ta, piakin amak tebabu. Berarti temunculang ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri kiamat wah ciri. Kan salah satu gina tanda gina datang kiamat sino luwe budak-budak melahirkan tuannya ngana. Saya kadana luwe anak-anak kurang ajar lina amakna. Ya wah berdua anak sugih ya ina amakna suruh nyapuangnya, ina amakna suruh ngorasin lah. Dia narak jamak ilak taran anak. Saya ya pun derajatnya sangat hina sih. Haram kena bau ngadok bau surga. Seharusnya tetap mengabdi. Ingat cerita dengan sahabat-sahabat. Ingat sahabat Alqamah bin Wail, ini ahlul Quran, ulama soleh, sahabat soleh, lagu lahir hayatnya hampir nebakar si baginda Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara ina nandik nereda le iya, karena ina na temudinna pejulukna gara-gara sedinakna doang. Sedinakna doang pejulukna, ina na temudinna sehingga sakit tangan ina na. Aroh terbakar si Nabi, hampir terbakar. Lagi saran ati ina deh, ati ina sejahat-jahat anak nelia, dek nemeleng kita anak necila, kena lembut na saran ina. Yang pok dah ina sino telu tingkat derajatnya lengan bapak nu. Kumbena pun telu tingkat pun ketika sahabat berkatuan wahai Rasulullah, saya pertama tahu berhak berbuat kebaikan baik-baik. Ummuka inanda. Saya malak Rasulullah, ummuka ibu dah. Saya malak ummuka. Keempat yang saya sewahan sino Rasulullah summa abika. Keempat apa ina kumbena derajat mulia lebih telu tingkat dengan bapak kumbena karena telu hal dek nebau si dengan mama. Si pertama mengandung tahu dengan ina mama betiat dengan ina doang hamil. Si kedua melahirkan dek narak dengan mama melahirkan dengan ina doang. Si keteluna menyusui, dia bau dengan mama menyusuin bebian dengan Nina doang. Ini telu hal dia bau si dengan mama. Yang pun kemuliaan dengan Nina, telu tingkat anak sinut Ina nu lebih telu tingkat derajat daripada bapak. Lagu ndak kalau gara-gara sino, ndek tak hormatin bapak. Nalun, untuk bacaan sida kisah yang zaman Rasulullah. Sini arak sopo cerita lah hadis Imam Bukhari. Ara sopo anak yang ngelaporang bapak netipak Rasulullah. Gara-gara apa? Gara-gara si bapak sini girang nembait tedu anu anaknya. Mada bahasa tedu bit yang anaknya kah kaduna belanja. Sehingga telaporang si bapak sini tipak Rasulullah si anaknya. Sehingga tersuruh bapak sini hadir. Antus akhirnya anak kan bapak sini hadir di hadapan Rasulullah. Ketika si bapak amanah sini terketuanin kumbeda kan degirang bait anu anak dah teduh. Apa jawaban si bapak sini? Wahai Rasulullah ngana layak kaji sini dengan sugih dengan arak mada bahasa. Lagu nengke tiang dengan dekna arak karena boy hartan kaji
kadun kaji manjayang anak kaji sini, kadun kaji didik ya, sehingga boleh hatan kaji nak kami tiang dia berdua apa-apa, sedangkan ia wah berdua keluarga, dia wah nanjak tiang, yang pot tiang gerang bete teduk-teduk, sehingga pejabat Rasulullah, sindik neman berucap bagi dan Nabi nangis Nabi itu, sugul aik mata mulia. Sehingga langsung baginda Nabi bersabda le anak semua apa kata Nabi anta wa maluka li abika kata Nabi pada bahasa anta kan cahartame hak amame maksudnya anta silu nyawame pun hak amame kata Rasulullah silih baginda Nabi le si anak sing laporan amanah sih lagu nang kajalue tegita le medsos le anak ngelaporan inana anak ngelaporan anaknya demi Allah anak durhaka masih mun dek mau reda dengan ibu bapak na haram ngadok bun surga sai-saina kedakana jadi ulama pangkatna mun dek mau reda dengan ina amakna haram na mau ngadok bun surga ka hati-hati na sai-saina ita terjadi pejabat terjadi ulama tetap ita anak ina amak ya pun asal penciptaan kita ampuk tarak neng kesini karena si telu asal si telu ya lengan Allah lengan ibu lengan bapak lengan Allah sino 6 lengan ibu sino 4 lengan bapak sino 4 ya ampuk tarak neng ke ini tarak dengan dinara inana mustahil narak iri arak dengan inana doang arak mana darak arak itu mustahil ini kan cuma Nabi Isa doang selainnya mustahil pastinya arah inana arah amanah baru ampun tarak nengkah yang pun selalu gandengna sida-sida Allah aniskurli wali walidaik pada berterima kasih pada bersyukur tipa aku kanca ibu bapak dah bahkan apa nama Nabi ridho Rabbi ridho walidain wasahata Rabbi sahatal walidain keredaan Tuhan sinu tergantung dengan keredaan ibu bapak ta kemurkaan Tuhan sinu tergantung dengan kemurkaan ibu bapak ta si hati-hati terutama anak mama hati-hati harus tetau jadi tengah-tengah muntuah berdua senina tengah-tengah li senina ta aku jadi kepala keluarga kewajiban kuliah mau nali ida amah ta aku anak kewajibanku ngabdi tipa ibu bapak sesuai yang lek tempat nah sesuai yang ndak narak seliak satue ini anak mama si repot itu si mama si susah nih mun dengan nina wah semamana juga baik tiap hari lu narak izin suami baru anak ibu bapak lagu itu sini si mama si sekat yang po ibu-ibu tiang bantu bapak-bapak nondah kena diri ini ibu-ibu tiang aku sorgangku lek semamaku semamaku surganya le ibu bapak saling bantu masih ibu tiang deh nah, si ibu tiang bantu bapak no oh surganya le na amak mun sade na amak kepeng tedu awak ya betul pengabdian saling bantu lagu si bapak dah perhatian kewajibannya tipa ibu tipa senina aja bejajarin harus tahu tengah-tengah yang boleh karena sino engkau itu si jadi anak muntah mohon ampun kepada sida Allah ndak ndek nemilu ibu bapak no nah bareng ketika imam selesai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nemuni ateno rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira bareng ndak ketika selesai imam sino membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin atin temuni jadi makmum apa kena a'udzubillahi min zalik kita berlindung ndak sampai temada dengan maghdub ndak sampai temada dengan dolim ndak sampai temada dengan si temurkain dengan Yahudi ndak sampai temada dengan si tersesentang dengan Nasrani ndak sampai deh maka mereka Al-Fatihah ini bacaannya nah ya pun disebut angka Al-Fatihah sino sebagai kunci sembahyang. Nah, mun nyebut Al-Fatihah ingat Al-Fatihah sino ya surah paling agungna. Ya surah paling agungna dengan selapuan surah le dalam Al-Qur'an.
Bahkan Al-Fatihah sino lebih agung daripada Al-Ikhlas. Ini mau menyebut surat. Surah paling agungna Al-Fatihah. Ayat paling agungna ayat kursi. Mau menyebut ayatnya. Dia dengan surah Al-Baqarah. Ayat paling agungna ayat kursi. Mun surah paling agungna suratul Fatihah. Ya paling paliknya pun Al-Fatihah sudah menghimpun selaku isi Al-Quran sih. Ya pun para ulama bahkan keistimewaan dengan Al-Fatihah sini selain dengan Bismillah, dengan Alhamdulillahna sampai waladhdallin, 7 nabi nerimanya, 7 nabi nerimanya. Sana Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat sini sinerimanya Nabi Adam. Ar-Rahmanir Rahim ayat sini sinerima ayat Nabi Ibrahim. Malik Yaumiddin ayat sini sinerima ayat Nabi Daud alaihissalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat sini sinerima ayat Nabi Sulaiman alaihissalam. Mun ihdinas siratal mustaqim ayat sini sinerima ayat Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, li ayat terakhirna syiratal ladzina an'amta alaihim setengahna sini nerima ya Nabi Isa alaihi salam. Yang po semeton Wahabi ayat terakhir sini bagi dua. Nah ya syiratal ladzina an'amta alaihim ini ayat ke-6 ngana. No. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini ayat ke-7. Yang pun ini ngadu bismillah. Ini perkataan dengan Syekh Utsaimin. Mun Abu Hurairah aja bismillah sina ahadu ayatuha ya sinu salah satu dengan ayat. Nah dekat Abu Hurairah. Abu Utsaimin janana dia termasuk bismillah. Nah, yang kamu semeton saja Wahabina juga ayat terakhir bagi doanya ya. Yang pada ngadu bismillah tetap ya sabail masanil Fatihah mana. Cuman baitna alhamdulillah ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim ayat kedua, Malik Yaumiddin ayat ketelu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta alaihim ayat keenam, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat kepitu. Ya pendapat Syekh Utsaimin sino. Sebenarnya kalangan para salafus saleh nun dekna bertentangan. Cuman to permasalahannya le waktu baca bismillah no zahar atau sir. Mun mazhab Hambali sir sina baca bismillah sehingga kita ke Mekah mazhab Hambali sir sina baca al-Fatihah bismillah. Lagu mun Syafi'i sunnat baca zahar le waktu bacaan sino zahar, sunnat baca sir le waktu bacaan sino sir. Lagu mun Hambali tetap sir si tambaca ya secara mutlak baik bacaan salat zahar maupun sir tetap sir si baca bismillah. Lagu tetap ya baca bismillah Hambali cuman sir si baca yang mun itu Syafi'i zahar le waktu bacaan zahar. Nah, yang kasini yang keistimewaan dengan Al-Fatihah nih yang po Al-Fatihah sino ya selalu setiaknya si para ulama kaduna mewakili pahala bacaan dengan Al-Quran selalu mewakili ya Al-Fatihah pahala Al-Fatihah kaduna ngirimnya tipak dengan si ninggal dunia. Nah ke pertanyaannya bacaan pahala bacaan Al-Quran pahala bacaan zikir sino sampai ke pahalanya tipak dengan si ninggal dunia. Karena mun semeton tekan Wahabi ni sampai ngana. Berarti dengan si wah mati nu meresem pijaran darak gawe na. Wah darak sebut pautna kaca dengan si hidup. Ini pendapat semeton teh. Menurut nanggung be aja buktina ngana tatau be bukti yang ada dengan ngirim paket. Misalnya dia ngirim paket dia buktina kirim dengan WA nih buktina. Ini teh tahu bukti yang secara zahir. Karena pira wah dengan lalu wah ndara bebadak uli. Ada dengan meninggal bebadak di narak kan. Cukup ngadu keimanan, ngadu dalil. Ya pun jawab, ya semua tonton Wahabi sing nangono, ya pendapat mardud, pendapat tertolak pendapat. Kumbena karena ia menyalahi jemaah ulama.
ulama sendiri tentang apalagi ulama. Wah, para ulama ngenang bahwa menurut pendapat si terpilih, pendapat si sahih, bahwa pahala bacaan maupun amal badaniah dengan si masih hidup sino munahadihang pahalana tiba dengan si meninggal dunia sampai pahalana menurut ijma' para ulama. Memang baiknya dalil para ulama sino hadis dengan sahabat Makal bin Yasar sino. Hadis sino teriwayatkan si balu ulama hadis. Sebagiannya ya Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, Al-Hakim, Ibnu Hibban, sampai Al-Baihaqi, At-Tabrani. Ini balu ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Ini hadis dengan sahabat Makal bin Yasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran, la yaqra'uha ala rajulin yuridullahu ta'ala wad daral akhirah. Mada bahasan ta Yasin sino atena si Al-Quran. Yasin sino qalbul Quran. Di narap dengan sin baca ya, melainkan cuman yang meta keredaan dari Allah, kan meta pahala akhirat. Illa ghafarallahu lahu. Melainkan dari Allah Subhanahu wa taala gin ngampun dosa-dosanya. Waqra'uha ala mautakum. Maka pada baca yang Yasin tiba dengan si mati-mati antara si depan. Ini memang hadis ini maksudnya baik yang meliputi dengan si sedang sekarat maupun dengan si wah meninggal dunia. Lagu si terakhir sini kata para ulama si lebih jelas maksudnya untuk dengan si wah meninggal dunia. Ini baiknya si para ulama. Bahkan muntah kita dengan pendapat-pendapat ulama, baik ya ulama si bermazhab Hanafi, baik ya ulama si bermazhab Maliki, baik ya ulama si bermazhab Syafi'i, baik ya ulama si bermazhab Hambali, mengatakan bahwa pahala amal kebaikan sino muntahadihang sampai pahala tiba dengan si meninggal dunia. Maka misal mazhab Hanafi, ulamanya terkenal Al-Allamah Imam Al-Badr Al-Ainiran. Ini ulama le mazhab Hanafi si masyhur. Sebutnya dua ulama, si pertama sino Al-Allamah Imam Badr Al-Aini. Ini lihat dalam kitabnya Al-Madkhal dalam kitab. Tono beliau mengatakan bahwa segala amal kebaikan, baik ya sino sembahyang, puasa, haji, sodakoh, bacaan Al-Quran, bacaan zikir, munahadihang pahalanya tiba dengan meninggal dunia, maka sampai pahalanya. Ini ulama bermazhab Hanafi. Kaca si kedua dah ulama si bermazhab Hanafi arana Az-Zailai. Ia menyatakan bahwa amal kebaikan itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pahala amal kebaikan sino muntahadihang pahala tiba dengan meninggal dunia, maka sampai pahala sino. Ini menurut ulama-ulama si bermazhab Hanafi. Adapun yang ulama-ulama si bermazhab Maliki, maka misal saya Al-Allamah Ibnu Al-Hajj, yang dalam kitab Al-Madkhal, mun singone sino Badr Al-Aini lihat dalam kitab Kanzu Daqaiq karan kitab. Mulina Al-Allamah Ibnu Al-Hajj sino lihat dalam kitab Al-Madkhal nyebut dia bahwa misalnya dengan sing baca Al-Qur'an li balena suhana selesai baca Al-Qur'an terus hadihana pahalana tiba dengan si meninggal dunia, maka pasti sampai pahala sino tiba si mayit. Ngenopun masih Imam Abul Walid Ibnu Rusdi. Ini ada dalam kitab An-Nawazil, kitab terkenal dengan Ibnu Rusdi. Ini ulama bermazhab Maliki. Beliau mengatakan bahwa segala pahala amal kebaikan sino munahadihang ya pasti terimanya si dengan si meninggal dunia. Ini menurut para ulama bermazhab Maliki. Kan luwean baca kitab. Ini semeton itu cuman kitab ustadznya bacanya ini ada kitab ulama. Coba ndak naman ulama, ulama Hambali sini. Ulama si bermazhab Hambali si masyhur dia.
Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, kanca Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kanca Imam Al-Halal laran. Ini ulama-ulama masyhur bermazhab Hambali. Ini salah satunya misalnya si terkenal ulama Hambali, Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, terkenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan apa? Bahwa dengan si berpendapat bahwa dengan si non negeri nerima pahala kecuali dengan amalannya sendiri. Maka dengan si berkata sino kata Imam saya kata Syekh Ibnu Taimiyah, maka dengan si berpendapat marasino berarti dengan sino ia menghancurkan ijma ulama yang hancuran ijma para ulama. Mun dengan si berpendapat dengan sini memperoleh pahala kecuali dengan amalannya sendiri. Misalnya ada ayat mengucapi apa ngana wa an laisa lil insani illa ma syaa. Bahwa seseorang sini tidak memperoleh kecuali dengan amalannya sendiri. Padahal ayat sini wah jelasangna si Ibnu Qayyim li dalam kitab Ar-Ruh. Ulama'nya ini. Ulama'nya sareng Syekh Taqiyuddin Syekh Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Qayyim sino muridna si Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Terkenal kitabnya karena kitab Ar-Ruh. Buka kitab Ar-Ruh. Tadi Syekh Ibnu Qayyim menjelaskan itu ayat sing ngenang wa an laisa lil insani illa ma syaa. Kanca hadis sing ngenang ijamata banu adam qata amaluhu. Wah jelasane si Ibnu Qayyim. Misalnya ayat sini An-Najm, surah An-Najm tahu. Wa an laisa lil insani illa ma syaa. Sesungguhnya seseorang sini tidak memperoleh kecuali dengan usahanya sendiri. Ini tafsirnya si semetonta ita gawe ita mau ditanu dengan mana? Jelasan si Ibnu Qayyim ayat konteks ayat sini ndek menafikan manfaat dengan lain. Ia dengan si sembahyang, ia ngaji, dia mau pahalanya. Ya mau pahala, aku meninggal dunia, putus ya. Jerak ya mau ngaji, jerak ya mau sembahyang. Lagu dengan si masih hidup sini masih ngaji sembahyang, ya mau pahalanya yang gawe ya. Nang kamu nak kita mau pahalana mele-melenta esa takin bait dia atau tang hadis hati pak dengan terserah kita kan. Nang Ibnu Qayyim Al-Jauzi terus sebutna hadis sing nang ijamata banu adam qata amaluhu. Apa kata Ibnu Qayyim dengan hadis ini maka makin jelas. Baginda Nabi dia bersabda ngenang in qata'a amaluhu. Ndek ngenang in qata'a intifa'u. Dia dengan putus baik manfaat, putus amalnya. Si putus amal saya dengan si mati. Muluh meninggal dunia bawah jerak, ya mau ngaji jerak, mau sembahyang putus amalnya. Berarti jerak ya dalam dunia. Karena mau dalam dunia sini amal tak pada beramal. Muntuah mati pa alam barzah, jaza pembalasan tonowa. Jerak temu ngaji sembahyang. Si putus maksudnya dengan si mati. Si hidup tetap ia mau beramal. Lengkap nah beramal mau ia pahalana. Terserah kanggo nah hadihang tipa dengan si meninggal dunia. Nah muntah kita endah li tafsirna surah An-Najm sing ngenang wa an laisa lil insani illa ma syaa. Ayat sine wah mansuh. Nah, manusia meton teh cuman ngapal Quran, dek najial Quran no. Buta tafsirna kita asbabun nuzulna. Intinya buka kitab ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran, paham kita. Ayat cina wa an laisa lil insani illa ma syaa sini wah mansuh. Temansuhan si surah At-Tur ayat 31. Apa datano wallazina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini surah At-Tur ayat 31. Pada bahasan dengan si beriman, kerja anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Apa maksudnya? Anak cucu sino tama surga dengan sebab kebaikan bapak-bapak mereka. Amanah, kebaikan amanah nyebabang cucu-cucu tama surga. Berarti manfaat. Yang pada ayatnya mansuhang ayat sino, ada ayat mansuh haran de.
Bahkan Ikrimah, para ulama adalah Ikrimah mengatakan bahwa ayat singenang wa an laisa lil insani illa ma syaa ini ayat sini syariat untuk syariat Nabi Musa. Ini untuk syariat Nabi Musa sini. Dia syariat baginda Nabi. Oleh bagusan kita pelajari Quran deh. Tidak cuma apal-apal doang. Semele-melen teh. Ketunduk beli para ulama. Ulama itu lebih alim dengan kita. Kan kita sinangka doang. Si ajin te sini dengan ulama. Kitab ulama kajin te ya ajin te ke sini. Lagu ini jeku langsung tipa Rasulullah nalailah. Ya ja ulama umat terakhir badait kan ulama khalaf, ulama salaf doang deh, apalagi barang Nabi. Mazhabku mazhab Rasulullah nalailah. Seolah-olah Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali ndarak kenana. La ilaha illallah. Ini akhir zaman deh. Ini hati-hati sini. Wah ijma ulama ada tentangnya apalagi ulama. Dan dalam badan sih Imam Syafi'i nang dia sampai ndak sepolong baca. Memang kalangan sini ada pendapat Imam Syafi'i apa ngana? Ndak sepolong-sepolong lanjut baca ya. Mada bahasa anta misalnya munara dengan baca Quran. Kata Imam Syafi'i, ada baca hadis, ada baca zikir. Ginang hadiah yang pahala nanti pak dengan seninggal dunia. Lagu ndekna berdoa. Suhana baca Quran, suhana baca zikir, ndekna berdoa, maka pahala bacaan sudah ndek bu sampai tipak dengan meninggal dunia. Ini memang benar pendapat Syafi'i. Munde tak berdoa. Lagu menurut pendapat jumhur ulama, baik ya ulama si bermazhab Hanafi, bermazhab Maliki, bermazhab Hambali, kanca ulama-ulama mutaakhirin si bermazhab Syafi'i berpendapat bahwa meskipun dia berdoa karena wah niatna nah hadiah tiba dengan sininggal dunia, maka tetap sampai pahala sini. Lagu menurut Syafi'i mun dia berdoa dia sampai. Nah, bicara untuk hilang ikhtilaf, suhan terbaca Al-Quran, suhan pada berzikir, pada berdoa, mana-mana tengenang, Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu ila. Ya Allah, jadikan pahala apa si kaji baca sini sadik tipak. Nah, sistem nyata. Dengan si tinggal dunia. Maka menasinya darah ikhtilaf kok. Darah ikhtilaf karena doa. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Nah, kemun berpatokan misalnya hadis sing ngenang ijamata banu adam qata amalhu illa min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin yada ulah. Berarti darah dia bau doa dengan lain. Cuma doa anak tipak dengan tua dong bu sampai. Berarti tipak doa dengan muslim tipak muslim dia bu sampai. Berarti bertentangan ke Al-Quran surah Al-Hasr ayat 10 bro. Ayat singenang wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Kan ini yang terdahulu mendoakan doa yang semetona sesama Islam. Si lebih dulu beriman di anak alang ama. Nah, kayak sokat si namanya hadis deh. Nah, kita tertunduk wah le pendapat para ulama. Bahkan Imam Syafi'i apa ngana wa yustahabbu ayyuqra indahu syai'an minal Qur'an wa ithamul Qur'an indahu kana hasan. Tersunnahang bagi kita sino untuk membaca sebagian Al-Qur'an tipak dengan si meninggal dunia sino. Wa in khatmul Quran muntabau sampai hatam maka sino lebih baik kata Imam Syafi'i. Muntabau 30 juz nah silahkan. Mundek nabau cukup Al-Fatihah. Ini pendapat para ijma ulama wa marahul muslimun hasan. Apa sih anggap baik sih dengan Islam wa indallahu hasan maka baik dah menurut Allah. Maka yakin mandeh nang saya nang sampai pahala dah ijma ulama jari wah. Nah ini jadi manakan dak kepada keliru kah apa ngana kepada ulama-ulama lain ini benar wah. Yakin wah.
Nah, pendapat-pendapat para ulama salafus saleh, ulama khalaf, dia nama dengan nangkep pendapat nemesa. Kita sebut dia kadang yang ngadu kitab ustadznya, dia kitab para ulama. Nah, hati-hati. Nah, ini pokoknya itu yang tidak takluk. Al ulama warasatul anbiya. Ulama sino pewaris para nabi. Kelagu waktu. Wah, jam balu lebih sempat, maaf, lebih 10 menit. Tiang mohon maaf. Lagu sindik mantakhirin arah dia menjelas. Waalaikumsalam warahmatullahi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan Islam ini la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya nabaskan ucapan Allah dan Muhammad ini sampai terukat bin sekalikin ini annal mautah wa annal qabrah wa annal akhir ini kami dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatian deh. Mun dengan ngaji begitu asyhadu allu kalimat syahadat bagi jadi 4 deh. Ara ya asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu sino dinamakan kalimah makrifat. Makrifat sino ya yang mengetahui zat Tuhan yang wajib al-wujud. Pekakasna ilmu yakin karena dia yang menjadi saksi. An la ilaha sino dinamakan kalimah tauhid. Tauhid sino ya si nentuang zat Tuhan si wajib al-wujud. Pekakasna ainul yakin karena ia si bersaksi. Illallah sino dinamakan kalimah iman. Iman sino ia si nyata yang zat Tuhan si wajib al-wujud. Pekakasna hakul yakin karena dia yang disaksi. Berarti ini menjadi saksi, si bersaksi, si tersaksi. Muhammad Rasulullah sino dinamakan kalimah Islam. Islam sino sanggup menanggung suruh dan larangan. Pekakasna ilmul kamalul yakin karena ia si nanggung saksi. Nah, lengantene sebenar-benar kalimah sino la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. La huruf nabi kalimah Islam. Ilaha huruf mampi kalimah iman. Illa huruf istisna kalimah ma'rifat. Allah huruf mustasna kalimah ma'rifat. Nah, ini sebutnya punya pandangan dengan hakikat la ilaha illa Allah. La sino bi qudratillah, ilaha bi iradatillah, illa bi ilmullah, Allah hayatullah. Ini apa kenanya? Berarti untuk mengetahui Allah sino harus melalui af'alna, melalui kuasana. Yang pun tenggawe sembahyang dengan takbir sampai salam ino itele af'al Allah. Karena tene lengan tahu mantu ya. Yang pernah untuk mengenal Allah sino melalui hurufnya alif, lam, ha. Alif hakikat zat, lam pertama hakikat sifat, lam kedua hakikat asma, ha sino hakikat af'al. Hakikat zat maknanya si kuasa. Hakikat sifat maknanya si nerima kuasa. Hakikat asma maksudnya si nyata, si jalanan kuasa. Hakikat af'al si nyata yang kuasa. Berarti apa si nyata yang kuasa nenek? Awak. Yang punya dengan suhud pantu awak. Nah, kumbena pu awak nah berarti syariat. Nah, mulai nyebut syariat awak, muntah nyebut Islam awak. Kelakuan awak karena Islam. Ndek sembahyang, ngombe setemarane Islam.
Karena awak nanti ruku sujud. Islam awak no. Mun nyebut syariat awak, mun nyebut tarekat masalah ate, mun nyebut masalah hakikat masalah nyawa, mun nyebut makrifat masalah rahasia. Ingat diri si empat pandeh. Kan jumlah diri tempat, diri sendiri, diri terdiri, diri terperi, diri terjalan, diri sendiri awak ta, diri terdiri sino atenta, diri terperi sino nyawanta, diri terjalan rahasianta, jalan ilmuna syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Angkat ndak lekaang awak non deh. Batin beto pantuanna Islam no le awak no. Wallahu a'lam bissawab. Lagu waktu deh. Wah, jam balu lebih 20 menit ya. Insyaallah lawan telanjutan malam deh. Kiranya sampai te juru muzakarah tale malam niki karena waktu kurang lebihnya tiang mohon maaf. Lagu sendekman pada akhirin seperti biasa sila dulu. Pada hadiah pahala bacaan Al-Fatihah tipa selapu gurunta suwah ngajar ita tipa selapu gurunta suwah ngajar ita mudah-mudahan jari ingat kepada tipa selapu gurunta. Sila lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Si keduana tipa tokoh-tokoh agamanta, tokoh-tokoh masyarakat tesuah meninggal dunia, wabil khususna si ara li gubuk tibu tangkok niki. Mudah-mudahan dengan berkat kiriman pahala bacaan Al-Fatihah tersampai pahala nasida-sida Allah, mudah-mudahan sino jari maghfirah sekaligus penambah nikmat li alam kuburna masing-masing. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Si terakhirna tipa diri ta masing-masing, tipa ibu bapak ta semeton jarin ta kaum muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kurang lebihnya tiang mohon maaf, tiang akhiri dengan ucapan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.